Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Arianto dari Rombel Kimia 19A, NIM 4311419052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai surface phenomenon atau fenomena permukaan pada mata kuliah Kimia Fisika 2. Untuk referensi yang saya menggunakan buku Physical Chemistry by Castellan tahun 1990. Pada materi ini saya akan membahas mengenai 4 subbahasan. Subbahasan yang pertama yaitu ada surface energy and surface tension atau energi permukaan dan tegangan permukaan. Dan subbahasan yang kedua ada magnitude of surface tension atau ukuran tegangan permukaan. Lalu subbahasan yang ketiga ada measurement of surface tension atau pengukuran tegangan permukaan. And then yang ketiga, yang subbahasan yang keempat yaitu thermodinamika formulation atau formula termodinamika. Langsung saja menuju ke subbahasan yang pertama yaitu surface energy and surface tension. Suatu padatan terdiri dari molekul bola dalam susunan yang rapat. Molekul tersebut terikat oleh energi kohesif E per mol dengan persamaannya yaitu E per N. E sendiri adalah energi per mol dan N sendiri adalah jumlah bilangan Avogadro. Energi molekul permukaan lebih tinggi daripada energi molekul di bagian dalam padatan dan energi harus dikeluarkan untuk memindahkan molekul dari bagian dalam ke permukaan padatan. Ini juga berlaku pada fasa cairan. Misalkan film cairan yang diregangkan pada kerangka kawat yang memiliki bagian yang dapat diregangkan. Pada gambar di bawah ini merupakan kerangka kawat film cairan. Nah, kerangka kawat ini bisa diregangkan. Untuk meningkatkan luas film sebesar dA, jumlah kerja yang proporsional harus dilakukan. Energi Gibbs film meningkat sebesar gamma dA. Energi Gibbs menyiratkan bahwa gerakan kawat direntangkan oleh gaya F, yaitu jika kawat bergerak sejauh dx, usaha yang dilakukan adalah Fdx. Kedua kenaikan energi ini sama, sehingga diperolehlah persamaan yaitu Fdx sama dengan gamma dA. Jika lambda adalah panjang bagian yang dapat direnggangkan, pertambahan luasnya yaitu 2 lambda dx. Faktor 2 ini muncul dikarenakan film memiliki dua sisi, sehingga diperolehlah persamaan Fdx sama dengan gamma 2L kali dx atau F sama dengan 2 lambda gamma. Gamma di sini adalah energi Gibbs permukaan per satuan luas. Panjang film yang bersentuhan dengan kawat adalah L, di mana setiap sisi atau panjang totalnya yaitu 2 lambda, 2L. Gaya yang bekerja persatuan panjang kawat yang bersentuhan dengan film adalah tegangan permukaan cairan, sehingga diperoleh persamaan yaitu F per 2L sama dengan gamma. Di bawah ini terdapat tabel mengenai tegangan permukaan pada suatu cairan pada suhu 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin. Satuannya yaitu gamma per 10⁻³ N per M. Senyawa-senyawa cairan-cairan tersebut yaitu ada aseton, benzena, dan lain-lain. Subbahasan yang selanjutnya yaitu magnitude of surface tension atau ukuran tegangan permukaan. Energi berlebih ini tidak muncul dalam sistem ukuran biasa, dikarenakan jumlah molekul di permukaan adalah fraksi yang tidak signifikan dari jumlah total molekul yang ada. Jika diibaratkan, ada sebuah kubus yang panjang lususnya itu A, jika molekulnya berdiameter 10⁻⁻10 m, maka 10⁻10A molekul dapat ditempatkan pada tepi. Maka jumlah molekul dalam kubusnya adalah 10⁻10A pangkat 3 atau sama dengan 10⁻30A pangkat 3.
Jika rasio permukaan tersebut terhadap volume sistem sangat besar, maka energi permukaan tidak akan muncul. Kita dapat menghitung ukuran partikel di mana energi permukaan akan berkontribusi sebesar 1% dari total energinya. Maka persamaan yang diperoleh adalah E sama dengan EV V plus ES kali A, di mana V dan A adalah volume dan luas. Sedangkan EV dan ES adalah energi persatuan volume dan energi persatuan unit area. Tetapi persamaan tersebut itu diturunkan menjadi E sama dengan EV kali V kali 1 plus ES kali A per EV kali V. Sama dengan EV kali V dikali 1 plus NS kali IS kali A per NV kali IV kali V. Sehingga persamaan akhir yang diperoleh adalah E sama dengan EV kali V dikali 1 plus 10 pangkat min 10 kali A per V. Menuju ke subbahasan yang ketiga, yaitu measurement of surface tension atau pengukuran tegangan permukaan. Pada subbahasan ini terdapat 3 alat yang akan dibahas. Yang pertama ada Dunoy ring pull, yang kedua ada Wilhelmy method, dan yang ketiga ada Dropback method. Menuju yang pertama yaitu Dunoy ring pull. Perangkat penarik cincin ini atau sering disebut dengan tensinometer Dunoy yang ditunjukkan pada gambar di samping ini adalah salah satu alat yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan. Besar gaya yang menarik cincin sama dengan besarnya tegangan permukaan cairan yang melawan penambahan luas akibat adanya tarikan pada cincin. Persamaannya yaitu F sama dengan 2 kali 2 PR kali gamma. Lalu, persamaan tersebut ini diturunkan karena adanya faktor koreksi yang kadang diperlukan, sehingga persamaan finalnya yaitu F sama dengan 2 kali 2 PR kali F kali gamma, di mana F adalah gaya yang bekerja. Menuju ke alat yang selanjutnya yaitu Wilhelmy method. Metode slide Wilhelmy agak mirip dengan metode cincin tarik, di mana pelat yang sangat tipis seperti kaca penutup mikroskop atau lembaran mika digantung pada salah satu lengan timbangan dan dibiarkan mencelupkan ke dalam larutan. Persamaan yang diperoleh yaitu F sama dengan FA plus gamma, di mana F dan FA adalah gaya yang bekerja ke bawah saat slide ini menyentuh permukaan dan digantung bebas di udara. Dengan asumsi bahwa kedalaman perendaman diabaikan. Jika kedalaman perendaman tidak dapat diabaikan, gaya apung harus dikurangi dari sisi kanan persamaan. Metode ini sangat cocok untuk mengukur perbedaan gamma, yaitu dimisalkan dalam pengukuran pada baki Langmuir, karena kedalaman perendamannya itu konstan. Lalu yang ketiga ada drop weight method atau metode penurunan berat. Seperti halnya pada semua metode pelepasan, pada asumsi bahwa keliling kali tegangan permukaan adalah gaya yang menahan dua bagian kolom cairan secara bersama-sama. Ketika gaya ini diseimbangkan dengan massa bagian bawah, maka diperolehlah persamaan yaitu 2pi kali R kali gamma sama dengan M kali G. Penurunan harus terbentuk secara perlahan-lahan jika metode ini ingin memberikan hasil yang akurat. Tetapi meskipun demikian, faktor koreksi empiris harus digunakan sebelum mempertimbangkan metode pengukuran lain. Sehingga kita perlu memahami hubungan termodinamika yang terjadi untuk sistem. Menuju ke subbahasan yang keempat yaitu termodinamika formulation. Pertimbangan dua fase dan antarmuka di antara keduanya sebagai sistem bagian dari dua fase, yaitu fase M1 dan M2, dan bagian antarmuka I, maka perubahan energi tersebut adalah, persamaan ini yang pertama untuk
M1. M1 itu persamaannya yaitu DU1 sama dengan TDS1 min P1 kali DV1. Dan selanjutnya ada persamaan untuk M2 yaitu DU2 sama dengan TDS2 min P2 kali DV2. Dan untuk yang selanjutnya untuk tegangan permukaan, yaitu persamaannya ada di sini. Nah, dari ketiga persamaan ini untuk disederhanakan kembali menjadi persamaan berikut ini, yaitu P1 min P2 kali D kali V2 plus gamma kali dA sama dengan 0. Ya, lalu untuk menyederhanakannya kembali, maka diturunkan kembali persamaannya, yaitu P2 sama dengan P1 plus 2 gamma per R. Jika antarmuka tersebut tidak bulat tetapi memiliki jari-jari utama kelengkungan, yaitu R dan R aksen, maka persamaan tersebut akan memiliki bentuk yaitu P2 sama dengan P1 kali gamma kali 1 per R plus 1 per R aksen. Di sini tuh entropinya konstan, maka nilai DS sama dengan 0 dan nilai DV sama dengan 0. Maka kesetimbangannya itu akan minimum, sehingga DU sama dengan 0. Sekian untuk mengenai penjelasan materi mengenai surface fenomen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.